Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Kalaupun lagi nggak baik-baik aja, percayalah bahwa waktu akan mengubah semuanya kok. Oke, balik lagi ke konten oversharing. Mungkin lama ya nggak upload karena memang lagi banyak banget kayak tekanan, bukan tekanan sih, lebih ke lagi banyak hal yang dipelajari. Dan buat konten kali ini aku pengen ngebahas tentang sharing tentang menulis, karena memang basicnya aku ini penulis. Pede banget ya. Aduh, pokoknya intinya hari ini tuh aku mau bahas tentang judul ini, writing for healing or therapy. Jadi kalau misalkan seperti yang di awal aku tanya bahwa apa kabar hari ini, jawaban kalian lagi nggak baik-baik aja, it's okay. Sekali lagi banyak hal yang pengen aku bilang bahwa it's okay to be not okay. Nggak apa-apa untuk ngerasa nggak baik-baik aja, karena setiap perasaan itu cuma sementara. Terus kalau bahas tentang menulis itu apa ya, kayak kalau bahas tentang menulis tuh aku ngerasa bahwa akhir-akhir ini banyak banget alasan orang menulis itu karena sebagai satu fase healing ya, fase healing dimana balikin mood atau sekedar menyampaikan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan gitu. Jadi untuk writing for healing ini itu terjadi sama pribadi aku sendiri. Kayak apa ya, mungkin kalau ada yang berteman sama aku di Instagram atau kenal aku lah gitu, pasti akan berpikir bahwa kok tulisannya tuh lebih ke arah true story ya gitu, kayak relate gitu dengan mungkin pengalaman pribadi yang mungkin mengenal aku, atau relate dengan hal-hal yang biasa di kalangan masyarakat gitu, dan lebih bukan ke arah pasar sih sebenarnya. Jadi ini juga ada banyak pendapat dari kawan-kawan tim penulis di KMO Indonesia. Contohnya kayak gini. Situ Kak Adam, dia mengatakan bahwa menulis itu sebagai hobi, dan aku nggak mau apa ya, kayak mentargetkannya untuk mengikuti target pasar gitu. Jadi menurut dia menulis itu ya kreativitas kita gitu, maksudnya kayak menulis ya suka-suka diri kita sendiri gitu. Jadi menurut Kak Adam ini dia nggak mau mencampuri kreativitasnya dia, kesukaan dia dalam menulis itu dengan apa yang diminta sama pasar. Kayak misalkan sekarang lagi booming tentang rumah tangga gitu, atau tentang geng anak motor misalkan. Cuman sedangkan dia sedang ada di project dimana menulis tentang seperti lokalitas ya, lokalitas Jawa, dan itu keren banget. Kalian bisa kulik di atau bisa intip di KBM aplikasi, judulnya Satrio Nogososro ya. Ya pokoknya itu menurut aku dari secara premis, kalau dilihat dari penyampaian alur ceritanya itu udah bagus. Fantasi histori, kayak sejarah gitu ya, tapi diadaptasi dengan fantasi gitu. Itu
menurut aku satu genre yang dimana keren sih gitu, dan dia mengangkat lokalitas Jawa. Gak banyak ya, maksudnya kayak penulis-penulis yang fokus ke sejarah gitu. Ya cukup mewarnai dunia literasi lah gitu. Jadi pendapat dia yang seperti itu relate ke kehidupan gitu, kehidupan aku yang sekarang. Dan kalau berpikir bahwa menulis untuk healing, penyembuhan, untuk terapi itu di sini dari tulisan-tulisan aku yang mungkin udah kalian baca gitu. Kenapa sih lebih banyak ngambil POV 1 atau menceritakan tentang sudut pandang orang pertama yang sebagai aku gitu. Itu karena aku pengen punya khas ciri gitu ya. Ciri khas ke arah lebih storytelling. Jujur emang menulis buat aku terapi untuk sekarang, karena dulu memang baru berpikir untuk hanya sekedar hobi, tapi sekarang bener-bener ada langkah di mana kayaknya ini buat jadi penyembuhan deh, kayaknya harus terapi deh gitu. Jadi untuk teknik storytelling di tulisan aku ini lebih mengedepankan bahwa aku ingin pembaca tuh tahu bahwa ini loh yang penulis rasakan gitu. Dan kalau misalkan itu beneran ada unsur true story-nya, itu sebagai terapi di diri aku bahwa kita harus berdamai dengan masa lalu gitu. Jadi mengulang ingatan, membuka luka lama itu gak mudah, tapi kalau kita bisa terus terbiasa untuk menguraikan semua yang ada di pikiran, perasaan dari luka-luka itu, mungkin akan muncul kata nanti juga terbiasa gitu. So balik lagi bahwa menulis adalah hal yang spesial buat aku pribadi, dan buat kalian yang merasa bahwa itu sama dengan pendapat aku, writing for healing or therapy itu benar-benar cukup efektif meskipun harus sakit-sakit terlebih dahulu gitu dalam proses penulisannya, tapi setidaknya setelah semuanya tertuang akan menjadi lebih lega. Ya pokoknya selamat buat kalian-kalian yang baru mau mulai menulis. Untuk teman-teman aku juga yang sekarang lagi semangat banget untuk nulis, yuk kita sama-sama kembangkan kayak wawasan literasi kita, buat buku-buku yang lebih berkualitas gitu kan. Intinya jangan takut untuk berbeda, karena setiap orang itu punya pemikiran yang gak sama. So, makasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, komen, kasih kritikan dan saran biar aku tetap bisa ngebangun channel ini. Semoga apapun yang aku sampaikan bisa bermanfaat, dan makasih buat support kalian. Sampai ketemu di konten berikutnya. Insya Allah nextnya writing for money, karena dari beberapa alasan, dua hal itu sih yang mungkin lebih banyak diucapkan bagi para penulis pemula yang ditanya alasan kenapa sih kamu nulis gitu. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.